Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas kembali ya, melanjutkan teori persamaan kuadrat bagian ketiga ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai masalah sifat akar ya. Artinya untuk suatu persamaan kuadrat yang diketahui ya, jika persamaan kuadrat itu diketahui secara lengkap, artinya komponen A, B, C-nya diketahui, maka kita bisa tahu langsung beberapa hal ya. Nah, di sini Anda bisa lihat, adik-adik bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan jika persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C memiliki akar-akar X1 dan X2, maka kita langsung tahu ya beberapa hal. Yang pertama penjumlahan akarnya ya, penjumlahan akarnya itu adalah min B per A, kemudian berkalian akarnya itu adalah C per A, dan pengurangan akarnya itu bisa menjadi plus minus akar D per A ya. Nah, ini langsung saya berikan contohnya, misalkan ada persamaan kuadrat nih ya. X kuadrat plus 5X plus 4 misalkan sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tahu langsung ya, misalkan ini akar-akarnya adalah X1 dan X2 gitu ya akar-akarnya. Nah, dari prinsip ini, dari sifat akar ini karena diketahui seluruhnya lengkap langsung ya, kita bisa tahu nilai X1 tambah X2-nya tanpa perlu tahu dulu nilai X1-nya berapa dan nilai X2-nya berapa. Ya, itu yang dimaksud dengan sifat akar. Berarti di sini kan rumusnya X1 tambah X2 atau penjumlahan akar itu rumusnya adalah apa? Min B per A ya. Atau di sini berarti min 5 per 1 alias min 5 berarti. Kemudian X1 kali X2 ya, itu adalah C per A. Berarti di sini adalah C, C-nya ada 4, hanya 1 berarti 4 gitu ya. Nah, inilah contoh cara mencari atau penggunaan sifat akar. Nah, di soal yang akan nanti kalian temui itu biasanya bentuknya itu diubah menjadi sedikit lebih kompleks. Nah, tugasnya ketika menemukan bentuk yang kompleks ya, contoh bentuk yang ditanya misalkan, bentuk yang diketahui atau ditanya ya misalkan, diketahui. Nah, ini tolong diubah jadi bentuk ini ya, ada X1 kali X2 dan X1 tambah X2 tugasnya. Contoh ya, terkadang ini memang sering didefinisikan atau diberitahu rumusnya di beberapa buku paket ya. Contoh misalkan di sini ketika ditanyakan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya. Nah, ini bentuknya itu bisa diubah ya dari modal misalkan Anda tahu bahwa X1 tambah X2 kuadrat itu jika dikurung kuadrat kan rumusnya jadi gini ya. X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 tambah X2 kuadrat. Nah, ini pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi kita bisa peroleh X1 tambah X2 dikuadratkan gitu ya. Dikurangi 2 X1 X2 ya. Jadi seluruh komponen ada nih langsung penjumlahan akar tahu, perkalian akar tahu ya. Nah, dengan hal yang sama misalkan Anda mencari X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 misalnya. Nah, ini nanti silahkan ya bisa diturunkan sendiri menjadi seperti ini ya. Ya. Nah, intinya pokoknya bentuk inti atau konsepnya adalah bentuk yang diketahui itu diubah menjadi atau bentuk yang ditanyakan itu diubah menjadi bentuk yang diketahui. Apa modalnya bentuk yang diketahui? Yaitu penjumlahan akar ya X1 tambah X2, kemudian perkalian akar X1 kali X2 ya. Dengan demikian nanti soal apapun itu bisa Anda selesaikan. Contoh misalkan selain lagi misalnya Anda diminta menyelesaikan ini tambah misalkan di sini adalah X2 per X1 misalnya gini ya. Kan ini tinggal dikali silang aja ya. Kita dapat di sini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 X2. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya udah kita punya kan modalnya ini. Ya.
Seperti itu. Pokoknya intinya bentuk yang ditanya itu diusahakan diubah menjadi bentuk penjumlahan akar dan perkalian akar, gitu ya. Oke baik, kita lanjutkan. Jadi melihat dari hubungan antar sifat akar ini memang kita lihat ada beberapa hal ya. Kadang memang di sini, di buku paket mungkin juga dijelaskan ya, bagaimana ketika hubungannya misalkan kedua akarnya itu real positif, ya. Dan sebenarnya ini adik-adik itu tidak perlu hafal ya, karena ini bisa pakai logika, ya. Contoh misalkan karena prinsipnya kita tahu modalnya itu 2, kita bisa fokus pada 2 ya, walaupun jadi opsional untuk yang pengurangan itu, ya, walaupun terkadang mempercepat ya. Nah, yang utama itu yang sering dotak-atik adalah sifat 1 dan sifat 2 ya, penjumlahan akar dan perkalian akar. Nah, itu yang kita lihat menjadi aspek utama untuk memperhatikan menyelesaikan soal, khususnya soal berkaitan dengan identitas akar, ya. Contoh di sini misalkan kedua akarnya real positif ya. Kalau kedua akarnya real positif berarti kan dua-duanya positif. Nah, kalau dijumlahkan pasti kan hasilnya positif ya. Jadi di sini oke kita bisa lihat di sini X1 tambah X2-nya itu pasti positif. Terus karena disebutkan real kan, berarti kita bisa tulis D-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, lebih besar 0. Kemudian karena kita tahu dua-duanya positif, maka hasil perkaliannya pun itu positif. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan logika untuk menyusun syarat yang akan nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu dihafal. Contoh lain misalkan akarnya real negatif, ya real, berarti D-nya tetap lebih besar sama dengan 0. Kemudian, penjumlahannya gimana? Karena dua-duanya negatif, penjumlahannya jadi negatif, gitu ya. Jadi X1 tambah X2-nya untuk syarat kedua akar real negatif lebih kecil 0. Namun ketika negatif dikalikan negatif kan positif, berarti perkalian akarnya positif, seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi artinya rumus-rumus yang ada pada tabel berikut ini ya, itu sebenarnya bisa Anda menggunakan, logika ya. Contoh memang ini yang sering ya, misalkan kedua akar real berlawanan. Berarti kalau berlawanan kan 2 dengan min 2. Artinya kalau dijumlahkan tuh 0. Oh, kita tahu berarti di sini ya 0. Gitu ya. X1 tambah X2. Nah, kalau berkebalikan gimana? Berarti 2 dengan setengah itu berkebalikan. Oh, berarti identitasnya apa? Kita lihat perkaliannya. Oh, 2 kali setengah berapa? 1. Oh, berarti kalau yang berkebalikan, itu hasil perkalian akarnya sama dengan 1. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teorinya ya. Saya tidak banyak teori, jadi langsung aja pembahasannya. Yang pertama di sini soal SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ditanyakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus dalam kurung P plus 1X plus 8 adalah akar-akarnya itu alfa beta. Jika alfanya setengah beta dan alfa betanya positif, ya, maka nilai P berapa? Oke ya. Nah, kita list saja langsung. Alfa betanya kan tadi kan alfa tambah beta itu adalah min B per A ya. Berarti alfa tambah betanya itu adalah min P plus 1 dibagi 1 gini kan. Oke, selesai di situ. Nah, kita lihat lagi modalnya yang lain. Nah, modalnya yang lain di sini ternyata alfanya adalah setengah beta. Kemudian kita lihat perkalian akarnya ya. Dari sini kita dapat misalkan diketahui alfanya setengah beta. Perkalian akarnya sendiri alfa kali beta itu adalah C per A ya. Berarti alfa kali beta itu adalah 8 per 1, 8 ya. Nah, kita tahu bahwa alfanya itu setengah beta. Berarti di sini kita ganti aja langsung ya, setengah beta kali beta sama dengan 8. Berarti beta kuadrat sama dengan 16. Oh, berarti betanya adalah plus minus 4. Hanya saja di sini didefinisikan ya, alfa betanya positif. Dilihat. Berarti yang dipakai ya beta yang memenuhi syaratnya itu 4. Ya, lihat syarat. Jadi kita simpulkan beta yang digunakan 4. Kalau beta yang digunakan 4 berarti alfanya 2 ya. Dari sini kita langsung masukkan alfa tambah beta 2 tambah 4 sama dengan min P plus 1 ya. Berarti di sini P plus 1-nya adalah min 6 ya.
berarti P-nya min 7. Inilah jawaban untuk soal yang pertama ya. Jadi artinya sebenarnya kalau untuk beberapa soal sifat akar ini adalah straightforward ya, cukup mudah. Tapi memang terkadang juga ada yang sulit karena dikombinasi dengan subbab lainnya. Oke, baik kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua. Di sini soal UN 2002 ya. Persamaan 2M-4 ya, dalam kurung X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar berkebalikan. Ya, maka nilai M berapa? Nah, di sini yang diingat tadi ya, akar-akar berkebalikan. Kita nggak tahu akarnya berapa, tapi berkebalikan. Nah, berkebalikan itu contoh ya, kalau berkebalikan itu ya tadi saya sebutkan 2 sama setengah. Nah, kita bandingkan aja kira-kira. Kalau penjumlahannya kan kita nggak bisa tahu ya, kalau penjumlahan itu tidak, yang jelas ya bisa dijumlahkan. Tapi kalau kita lihat dikalikan, yang namanya berkebalikan itu punya identitas khusus nih. Kalau berkebalikan itu hasil kali akarnya sama dengan 1 ya. X1 kali X2-nya sama dengan 1. Atau C per A-nya sama dengan 1 ya. Nah, C-nya di sini kan udah dapat nih 2. A-nya adalah 2M-4. Berarti kan kita bisa langsung tulis ya. Dari sini kita bisa langsung tulis 2 per 2M-4 sama dengan 1. Oh, 2-nya sama dengan 2M-4. Gitu ya. Pindah berarti 6 sama dengan 2M gitu ya. Oh, berarti kita peroleh M-nya sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, beberapa syarat yang sering tertulis di buku itu sebenarnya adik-adik tidak perlu hafal. Ya, Anda bisa menggunakan logika, adik-adik bisa menggunakan logika dan mengaplikasikan langsung ke dalam soal. Ya, jadi tidak perlu dihafal untuk syarat-syarat tersebut. Oke, baik kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, soal terakhir kita di video kali ini, pembahasan tentang sifat akar. Ditanyakan di sini persamaan kuadrat X kuadrat plus 4PX plus 4 sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, jika X1 kali X2 kuadrat tambah X1 kuadrat X2 adalah 32, maka nilai P berapa gitu ya. Nah, di sini kita kan kalau mungkin supaya mudah kita tulis modalnya dulu ya. Modalnya itu kan tadi kan disebutkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Oke, kita tulis modalnya dulu ya. Di sini berarti X1 tambah X2 berapa? Rumusnya adalah min B per A ya. Berarti kita peroleh X1 tambah X2-nya adalah min B per A min 4P ya. Sekarang X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Atau X1 kali X2-nya di sini adalah 4 ya, 4/1 alias 4. Sekarang kan tugasnya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya ada bentuk yang sedikit kompleks, intinya tugas adik-adik adalah mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang ada penjumlahan akarnya ya, X1 tambah X2 dan perkalian akarnya. Cara paling mudah apa? Karena di sini ada keduanya itu ada unsur yang sama, X1 dan X2, kita keluarkan atau kita faktorkan ya. Kita keluarkan jadi X1 kali X2, di sini kita bisa peroleh adalah X2 tambah X1 seperti ini ya. Di sini sudah ada perkalian akar, di sini sudah ada penjumlahan akar karena diperoleh 32 ya. X1 kali X2-nya 4, di sininya adalah min 4P ya. Sama dengan 32. Ya, dicoret di sini 8 ya. Dicoret lagi dapatlah P-nya min 2. Oke. Jadi memang soal-soal yang diberikan di sini masih sifatnya relatif mudah ya, tapi ini pun bukan soal sembarangan ya, sudah diberikan atau sudah diujikan langsung di ujian nasional atau bahkan di seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke baik, mungkin itu saja dulu video kita kali ini mengenai pembahasan persamaan kuadrat khususnya di sifat akar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.